Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatinin Anda tinggi? Awas, apakah itu adalah vonis mati bagi ginjal Anda? Bapak-bapak dan ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia, dengarkan saya baik-baik. Ada sebuah angka di dalam hasil laboratorium Anda yang jika ia ditandai dengan warna merah, bisa membuat dunia Anda serasa runtuh. Angka itu bernama kreatinin. Saat dokter berkata, kreatinin Bapak naik, seketika pikiran kita berkecamuk. Apa ginjal saya sudah rusak? Apa saya harus cuci darah? Apakah hidup saya akan segera berakhir? Pertanyaan-pertanyaan menakutkan ini pasti sedang menghantui Anda. Tapi bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa kepanikan Anda itu mungkin salah alamat? Bagaimana jika angka kreatinin yang tinggi itu bukan selalu berarti ginjal Anda hancur? Bagaimana jika ada rahasia-rahasia lain yang jarang sekali dibicarakan oleh dokter yang bisa menjadi penyebabnya? Sebelum saya bongkar semua kebohongan dan fakta yang disembunyikan tentang kreatinin ini, saya ingin kita semua saling menguatkan. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Mari kita bersatu dalam perjuangan merebut kembali kesehatan ginjal kita. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 3 dekade, saya sudah membantu ribuan pasien menurunkan kadar kreatinin mereka, seringkali tanpa obat-obatan mahal. Caranya, dengan ilmu dan pemahaman yang benar, bukan dengan kepanikan. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka kreatinin yang tinggi tidak selalu berarti vonis cuci darah. Penyebabnya bisa jadi adalah hal-hal sepele, seperti terlalu banyak makan protein, aktivitas fisik yang berlebihan, bahkan suplemen sehat yang Anda konsumsi. Saya masih ingat betul ketika pertama kali saya mendalami misteri ini. Saya frustasi melihat begitu banyak pasien lansia yang hidupnya penuh kecemasan hanya karena satu angka di atas kertas. Mereka langsung diet ketat yang menyiksa, padahal mungkin ginjalnya baik-baik saja. Sampai suatu hari saya berdiskusi dengan seorang profesor ahli ginjal dari Jerman. Beliau berkata, "Slamet, kita sebagai dokter telah gagal mengedukasi masyarakat. Kita membuat mereka takut pada angka kreatinin, padahal kita seharusnya mengajari mereka untuk menjadi detektif bagi tubuhnya sendiri." Dari situlah saya bertekad untuk membongkar semua ini. Jangan tunggu sampai terlambat, jangan juga panik buta. Saya punya ratusan pasien yang menyesal tidak tahu ilmu ini lebih awal. Pak Sutrisno dari Yogyakarta, 65 tahun, datang ke saya dengan keluhan yang mungkin sama persis dengan Anda. Mudah capek, kaki bengkak, dan kreatininya 1,8, angka yang membuatnya dirujuk ke saya. Tapi tahukah apa yang terjadi setelah 3 bulan kami berjuang bersama? Kreatininya turun ke 1,2, kembali normal. Ini bukan keajaiban, ini adalah kekuatan ilmu pengetahuan yang kita terapkan dengan benar. Rahasianya ada pada pemahaman yang utuh yang akan saya bagikan semuanya kepada Anda hari ini. Pertama-tama, mari kita hancurkan mitos terbesar. Kreatinin tinggi pasti gagal ginjal. Itu salah besar. Kreatinin adalah produk sisa dari kerja otot. Normal jika ia ada di dalam darah dan dibuang oleh ginjal. Angkanya bisa naik karena 2 alasan. Produksi sampahnya yang terlalu banyak atau tukang sampahnya, ginjal, yang mulai melambat. Seringkali kita terlalu cepat menyalahkan tukang sampahnya, padahal bisa jadi kita yang memproduksi sampah terlalu banyak. Inilah 5 penyebab tersembunyi naiknya kreatinin yang bukan karena kerusakan ginjal. Penyebab pertama, terlalu banyak makan protein. Jika Anda baru saja makan sate kambing porsi besar atau steak, lalu besoknya cek lab, jangan kaget jika kreatinin Anda sedikit naik. Ini wajar. Tubuh Anda sedang bekerja keras mengolah protein itu. Penyebab kedua, aktivitas fisik berlebihan. Jika Anda baru saja melakukan olahraga berat,
misalnya lari, fitness, atau bahkan sekedar berkebun seharian penuh, otot-otot Anda akan mengalami kerusakan mikro. Proses perbaikan otot inilah yang melepaskan banyak kreatinin ke dalam darah. Saya pernah punya pasien binaragawan usia 35 tahun. Kreatininnya tinggi, dan dokter lain sudah hampir memvonisnya sakit ginjal. Ternyata, setelah diselidiki, itu murni karena massa ototnya yang sangat besar dan latihannya yang berat. Penyebab ketiga, obat-obatan dan suplemen tertentu. Beberapa jenis obat antibiotik, obat lambung, bahkan suplemen kreatin yang sering diminum anak muda untuk fitness bisa secara temporer menaikkan kadar kreatinin. Penyebab keempat, infeksi saluran kemih. Infeksi ini bisa menyebabkan peradangan yang menjalar ke ginjal dan mengganggu fungsinya untuk sementara. Dan penyebab kelima yang paling sering, dehidrasi. Jika Anda kurang minum, darah Anda akan menjadi lebih pekat. Akibatnya, konsentrasi kreatinin dalam sampel darah Anda akan terbaca lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ini seperti membuat sirup. Jika airnya sedikit, tentu akan terasa lebih kental dan manis, kan? Jadi, jika hasil lab kreatinin Anda tinggi, jangan langsung panik. Tanyakan pada diri Anda, apakah kemarin saya makan daging banyak? Apakah saya baru saja kerja keras? Apakah saya cukup minum? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi lebih penting daripada angka itu sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang indikator yang sesungguhnya, sang hakim yang sebenarnya dari kesehatan ginjal Anda. Namanya adalah EGFR atau laju filtrasi glomerulus. Ini adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat ginjal Anda mampu menyaring darah. Tapi disinilah letak penipuan kedua. Angka EGFR yang tertera di hasil lab Anda itu seringkali tidak akurat. Mengapa? Karena sebagian besar laboratorium di Indonesia hanya menggunakan rumus sederhana yang memasukkan nilai kreatinin, usia, dan jenis kelamin Anda. Padahal, untuk mendapatkan nilai EGFR yang benar-benar akurat, menurut Yayasan Ginjal Internasional, kita memerlukan lebih banyak data. Nilai kreatinin, nilai sistatin C, ini jarang diperiksa. Jenis kelamin, usia, tinggi badan dan berat badan. Mengapa tinggi dan berat badan penting? Karena itu berkaitan dengan massa otot Anda. Seorang binaragawan dengan kreatinin 1,5 mungkin ginjalnya sehat karena massa ototnya besar. Tapi seorang nenek kurus dengan kreatinin 1,5 itu adalah tanda bahaya besar. Jadi jangan telan mentah-mentah angka EGFR di hasil lab Anda. Jika Anda ingin tahu cara menghitungnya dengan lebih akurat, saya sudah sediakan link kalkulatornya di deskripsi video ini. Sekarang, jika kreatinin Anda tinggi tanpa disertai gejala-gejala kerusakan ginjal yang jelas, seperti badan bengkak seluruh tubuh, gatal-gatal parah, mual muntah, bahkan pingsan, ada satu aturan emas yang wajib Anda ikuti. Aturan 3 bulan. Anda tidak bisa divonis memiliki penyakit ginjal kronis hanya dari 1 kali pemeriksaan. Jika tidak ada gejala darurat, hasil kreatinin yang tinggi itu harus dipantau dan diulang selama 3 bulan berturut-turut. Jika setelah Anda melakukan perubahan pola hidup sehat selama 3 bulan dan hasilnya tetap tinggi, barulah kita bisa curiga adanya kerusakan ginjal yang sesungguhnya. Lalu bagaimana cara menurunkannya? Pertama, kurangi asupan protein hewani. Ganti daging sapi atau kambing dengan ikan atau ayam tanpa kulit. Perbanyak protein nabati dari tahu dan tempe. Kedua, perbanyak makanan tinggi serat seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan oatmeal.
serat terbukti dapat membantu menurunkan kadar kreatinin. Ketiga, awasi penyakit-penyakit penyerta Anda. Diabetes dan hipertensi adalah ibu dari segala penyakit ginjal. Kontrol gula darah dan tekanan darah Anda dengan disiplin. Keempat, perhatikan saluran kencing Anda. Jika ada riwayat batu ginjal, segera periksa. Batu yang menyumbat bisa menaikkan kreatinin. Kelima, seimbangkan cairan. Minum cukup air putih, jangan sampai dehidrasi. Terakhir, dan ini yang paling penting, adalah konsistensi dan kesabaran. Saya ingin Anda semua bisa seperti Pak Mahmud dari Makassar, 70 tahun. Beliau datang ke saya dalam kondisi hampir menyerah. Kreatininnya 2,1. Dok, saya sudah tua, mungkin memang sudah waktunya organ saya rusak, katanya pasrah. Saya tolak pola pikir itu. Pak Mahmud, kata saya, mobil antik yang dirawat baik bisa lebih awet dari mobil baru yang diabaikan. Tubuh Bapak juga sama. 3 bulan kemudian, setelah mengikuti semua saran saya dengan disiplin, beliau datang dengan mata berkaca-kaca. Kreatininnya 1,4, kembali normal. Anak-anaknya yang tadinya sudah pasrah, kini menjadi sangat bersemangat. Pak, kelihatan 10 tahun lebih muda, kata mereka. Pak Mahmud sekarang aktif di komunitas senam lansia, menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Anda juga bisa seperti Pak Mahmud. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah fase emas kehidupan Anda. Tapi untuk menikmatinya, Anda butuh ginjal yang sehat. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Anda bangun pagi dengan badan segar bugar. Tidak ada pegal di pinggang, tidak ada bengkak di kaki. Hasil lab Anda normal semua. Dokter tersenyum bangga. Keluarga tenang dan bahagia. Apa yang Anda tunggu lagi? Jangan tunggu sampai kreatinin naik lebih tinggi. Jangan tunggu sampai dokter bilang harus cuci darah. Mulai malam ini juga, ubah satu kebiasaan kecil. Mungkin dengan mengganti camilan Anda dengan buah, atau menambah 1 gelas air putih. Anda adalah dokter terbaik untuk diri Anda sendiri. Investasi 10 menit untuk mempelajari ini adalah investasi untuk 20 tahun kesehatan ke depan. Ginjal Anda sudah bekerja keras untuk Anda selama puluhan tahun. Sekarang, giliran Anda untuk membalas kebaikannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Anda yang menonton video dari channel Klinik Sehat Lansia ini sudah selangkah lebih maju. Anda sudah punya ilmunya. Sekarang tinggal bertindak. Tulis 7 minuman ini, tempel di kulkas dan mulai malam ini juga. Jangan biarkan ilmu ini hanya menjadi tontonan. Like video ini jika bermanfaat dan share ke semua orang yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama melawan wabah sunyi penyakit ginjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.